Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan setiap hari kepada kita. Yang paling besar adalah nikmat iman dan amal soleh. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kesempatan yang kemarin-kemarin pernah ana bahas tentang amalan yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala terima. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia, setiap amalan kita ada yang diterima dan ada yang ditolak. Jadi salatnya kita, ketika kita memperhatikan daripada rukunnya, sunnatnya dan lainnya, memperbaiki bacaannya ketika benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Sebaliknya, ketika kita tidak memperhatikan dari mulai istinjanya, dari mulai bacaan solatnya, dari mulai gerakan-gerakannya, ketika kita tidak benar, Allah Subhanahu wa taala akan tolak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan haji. Ketika seseorang haji yang mabrur, haji yang barokah, haji yang Allah Subhanahu wa taala terima, maka dia betul-betul memperhatikan tentang rukunnya, sunnatnya dan perkara lainnya. Maka ketika haji juga ada haji yang mardud, haji yang tertolak. Begitu juga puasa, ketika puasa kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang khalis, niat yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima daripada puasa kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke perkara keniatan. Setiap amalan apapun harus meluruskan daripada niat kita. Niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara ini tergantung apa dengan niat kita. Terkadang perkara yang berbasis agama, perkara yang terlihatnya ibadah, sekalipun ketika kita salah niat untuk dilihat oleh orang lain, untuk dipuji, untuk disanjung, ketika kita tidak meluruskan daripada niat-niat kita, maka akan menjadi daripada amal yang sia-sia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana halnya dengan amalan yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala terima, yakni salawat. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul a'mali fiha al-maqbulu wal mardudu illa salata alayya fa innaha maqbulatun ghairu mardudatin." Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersabda bahwasanya setiap amalan itu ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Maka setiap amalan kita ini tergantung dengan niat kita, ikhlas kita, tergantung dengan betulnya ketika kita mengamalkan suatu amalan tersebut. Ketika kita salah dalam amalan tersebut, maka amalan itu sia-sia. Begitu juga dengan niatnya yang kita harus luruskan, yang perkara terlihatnya perkara ibadah. Ketika kita salah dalam berniat, maka ibadah kita
bisa tertolak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika perkara yang tidak terlihatnya sebagaimana ibadah, ketika kita niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidur, niatnya kita tidur malam sholat, tidur malam niat bangun sholat untuk tahajud, maka tidur kita dihitung daripada ibadah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun terlihatnya seperti sholat, walaupun terlihatnya seperti haji, walaupun terlihatnya seperti ibadah-ibadah yang lain, ketika dia tidak meluruskan daripada niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan terbilang sia-sia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, waktu demi waktu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagaimana harus bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas daripada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan daripada umur dan amal kita. Dan jangan lupa hadirin Allah Subhanahu wa taala, dukung terus dakwah media kami, karena akhir zaman ini adalah zamannya daripada media. Ketika seseorang mampu menggunakan medianya, mampu menggunakan handphonenya, mampu menggunakan semua aplikasinya untuk daripada kebaikan dalam agama, maka akan bernilai daripada ibadah. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang menggunakan medianya, menggunakan aplikasinya untuk daripada keburukan, maka akan menjadi daripada amal-amal berbuah akan dosa. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, handphone ini ibarat daripada handphone atau media ini ibarat daripada pisau. Ketika pisau dipegang oleh pemotong daripada pemotong daging, pisau itu untuk memotong daripada daging. Kemudian ketika pisau itu yang memegang daripada begal, maka pisau itu untuk membegal orang. Begitu juga ketika kita memegang daripada HP, memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kesempatan hari ini. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.